Filipi 1 ayat 12 sampai ke 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Rasanya tidak semua orang berani menceritakan peristiwa tragis yang dialaminya. Karena beberapa orang takut dianggap hina dan dikucilkan oleh orang lain. Tetapi beda banget nih dengan Paulus. Justru Paulus berani membagikan peristiwa tragis yang dialaminya, yaitu keberadaannya di dalam penjara. Seorang hamba Tuhan bisa dipenjara. Apakah kesalahan yang telah Paulus lakukan? Masa sih Tuhan tidak menjauhkan penderitaan ini dari hambanya? Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul ketika saya baca Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 14. Tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi supaya jemaat tahu bahwa pemenjaraan Paulus justru menyebabkan kemajuan Injil. Kita pasti pernah merasa bingung ya ketika baca ini. Bagaimana bisa berada dalam penjara justru membawa hasil yang baik? Biasanya berada dalam penjara justru membawa hasil yang buruk, benar nggak? Ketika Paulus di penjara, berita pasti cepat menyebar. Nggak hanya dalam lingkup para pengikut Kristus, tetapi juga kepada istana kerajaan dan semua orang yang tinggal di daerah tersebut. Aku membayangkan orang-orang mulai bertanya, kesalahan apa sih yang Paulus telah lakukan sampai masuk penjara? Apakah Paulus membunuh orang? Jawabannya tidak. Apakah Paulus pernah mencuri barang milik orang lain? Jawabannya tidak. Lalu apa? Karena memberitakan Yesus Kristus. Alasannya itu aja. Iya, Paulus dipenjara karena memberitakan Yesus Kristus. Lalu mulailah orang-orang mencari tahu, siapa sih Yesus itu yang membuat Paulus ditahan dalam penjara? Apakah Yesus begitu penting sampai Paulus rela berada di dalam penjara? Apa yang Yesus telah lakukan sampai pengikutnya rela menderita? Akhirnya aku dapat membayangkan Paulus dan Kristus menjadi topik panas untuk dibicarakan oleh banyak orang saat itu. Pemenjaraan seseorang bisa menjadi kisah yang memilukan sekaligus memalukan. Tetapi pemenjaraan Paulus justru membuat pengikut Kristus lainnya semakin berani untuk memberitakan firman Allah tanpa rasa takut. Pertanyaannya bagi kita yang baca firman, yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini adalah, apa sih yang kita takuti ketika mengikut Kristus? Apa yang menjadi ketakutan kita ketika memberitakan Injil? Berada dalam penjara kah? Rasa sakit kah? Dikucilkan kah? Atau berhadapan dengan kematian? Berada dalam penjara bukan berarti pertolongan Tuhan itu tidak nyata. Tetapi Tuhan justru memperlihatkan kepada kita semua nih, bahwa pekerjaannya Allah tidak terbatas sekalipun dalam penjara.
Menarik ya? Pekerjaan Allah tidak terbatas sekalipun kita berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak enak. Kita mengira penjara adalah akhir perjuangan dari pemberitaan Injil. Tetapi menurutku penjara bisa juga jadi alatnya Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini sebuah pesan yang luar biasa. Karena Tuhan dapat bekerja melampaui batas-batas yang dibangun oleh manusia. Dan Tuhan dapat mengubah segala sesuatu untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Sehingga semakin banyak orang berani memberitakan Injil tanpa rasa takut. Karena melihat penjara tidak dapat membatasi pemberitaan tentang Kristus. Aku telah banyak mendengar perjumpaan dengan Kristus mengubahkan hidup seseorang. Cinta kepada Kristus telah memimpin orang percaya untuk berani mempertaruhkan segala yang ia miliki, termasuk nyawanya. Dahulu aku gak ngerti mengapa ada orang berani mati demi Yesus. Tetapi ketika cinta dan pengharapan kepada Yesus semakin membara dalam hati kita, hal itu menyadarkan bahwa Yesus adalah harta yang paling berharga yang bisa kita miliki melebihi apapun. Tuhan, mungkin aku bukanlah seseorang yang menginjil ke pelosok-pelosok daerah atau ke tempat-tempat yang ekstrim. Tetapi jangan biarkan aku untuk punya cinta yang setengah-setengah kepada Engkau. Jangan biarkan aku terjebak dalam iman yang suam-suam kuku, sehingga hanya asal-asalan dalam mengenal Tuhan. Aku mau punya cinta dan keyakinan yang lebih mendalam kepada Engkau. Aku mau punya kasih yang mula-mula, yang dahulu telah aku miliki tapi sekarang udah pudar. Aku mau mengasihimu dengan cara-cara yang baru, dengan pengertian yang lebih dalam lagi. Aku mau melakukan semua yang bisa kulakukan untuk mengenalmu. Amin.